Ada kebahagiaan di hati Anda? Syukur kepada Allah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita mengadakan malam penyegaran rohani. Penyegaran. Jadi kita harapkan pulang dari sini semangat Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan makin besar. Jangan semangat foto dengan saya. Saya itu mau duduk di belakang, mau duduk hening berdoa. Umatnya, foto sih Romo. Walah, kata saya ini. Bapak Ibu nanti di surga tidak akan ditanya sama Tuhan, pernah foto dengan Romo Eko enggak? Pernah masuk neraka? Modar toh ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita mengadakan malam penyegaran rohani dengan judul Melayani Tuhan atau Melayani Perutmu. Memang menarik, kelihatannya kasar, tapi ini tuh biblis sekali. Ada di dalam kitab suci. Jadi memang bukan dibuat, wah kok kasar tenan nih perut. Apa yang dimaksudkan? Mari kita renungkan. Kalau pertemuan lingkungan memperdalam kitab suci, pasti sedikit yang datang. Semuanya embok-embok. Tapi kalau bisa syukur, wah edan kebak. Kenapa? Ada makan malamnya, Jadi kalau ada makan, pertemuan seperti apapun menjadi penuh. Tidak penting isinya seperti apa, yang penting pulang kenyang. Dan ini pun rupanya menjadi masalah dalam gereja perdana. Pada saat umat pun ekaristi, mereka makan membawa makanannya sendiri. Maka para rasul, terutama Rasul Petrus, marah. Kamu ini menghamba pada perut kamu. Itulah yang ditulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi memang tentang makan ini kita tidak bisa menghindar. Para Romo ini, apalagi di Jawa, umat itu ngundangnya selalu makan. Saya waktu di Bandung, Romo makan Romo makan. Saya tuh kan gak enak hati tuh ya, masa rezeki ditolak. Ya saya selalu, ayo makan Romo, yuk kata saya itu. Dan lihat, ekaristi pun sebetulnya adalah tentang apa? Makan. Tentang makan. Yesus pun diketemukan banyak sedang makan-makan. Memang menjadi pusat tetapi membahayakan kalau makan itu di dalam kehidupan merasul, melayani, menggereja, menjadi pusat dan memperbudak kita. Saya bacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, 2 ayat saja. Dan saya selalu kalau memberi seminar untuk orang Katolik, saya tulis. Kenapa? Mau bentuknya penyegaran rohani, pendalaman iman, kitab suci, pasti tidak ada yang membawa kitab suci. Coba saya tanya, saya akan berikan salib dari Roma. Saya kebetulan bawa salib untuk di sini, digantung. Dan salib itu bagus sekali. Nggak dijual di Malang. Sorry. Saya tahun lalu baru selesai sekolah di Itali, lalu bawa. Dan saya berikan kepada Anda, siapa yang membawa kitab suci di sini? Ibu bawa kitab suci, coba tunjukkan kitab sucinya. Jangan pergi dulu. Di sini. Tidak bisa, di sini. Di tempat. Ada yang mau kitab suci? Suster sih memang harus. Ada suster, aku. Ya itu sudah kewajiban.
Oh, ada bapak satu dan ibu satu. Nanti saya akan beri salib supaya hidup Anda lebih berat. Dan saya kasih nanti. Si ibu langsung ngerti ngono rasito. Mari kita ke kitab suci. Aku menasehatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi jangan lupa bahwa di dalam kehidupan rohani pun seringkali orang memanfaatkan orang yang terharu, menangis. Wes keimbek Gusti, engkau Gusti ngei kowe wakeh tenan. Saya tidak pernah berani, Bapak Ibu. Di mana-mana saya berkhotbah ataupun seminar, saya berkata, saudara-saudara, berikan persembahan kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Jangan tahu Tuhan akan mengembalikan padamu. Saya ngomong kayak gitu, 2 hari kemudian ada yang menuntut pada saya. Kok nggak dapat Romo? Jadi kita tidak pernah bisa memanfaatkan Tuhan untuk keuntungan kita. Walaupun itu sering kali terjadi di dalam gereja, di dalam pelayanan. Dan maaf, tendensi, kecenderungan itu bukan baru sekarang. Bukan hanya terjadi di Malang atau di Bandung atau di tempat saya. Bukan, tapi juga terjadi sejak zaman gereja perdana, gereja awal. Maka mari kita lihat, saya mengajak Anda untuk melihat apa sih kerikil-kerikil dalam pelayanan, dalam hidup komunitas. Pertama awalnya saya berbicara dengan komunitas Bunda Teresa atau Yayasan Bunda Teresa ini. Bahwa saya diundang, Romo saya minta ngisi di Malang. Saya mengatakan boleh, tapi saya hanya mau mengisi untuk para pelayan saja. Untuk aktivis di gereja. Siap Romo. Dan akhirnya saya harus menghadapi sekian orang. Saya tanya dahulu, angkat tangan yang pelayan gereja dan angkat kaki yang tidak pelayan gereja. Siapa yang melayani di gereja? Angkat tangan. Amung site. Baik, terima kasih. Saya tanya, siapa yang sudah toh? Siapa yang melayani di gereja? Sekali lagi. Oke, turunkan. Sekarang siapa yang melayani Tuhan di dalam rumah? Wah, hampir semua, betul. Jadi kalau melayani di gereja, rumah juga gereja mini. Jadi Anda pun pelayan. Maka saya akan berbicara sedikit tentang pelayanan, juga tentang kehidupan menjemaat. Pertama, menjadi seorang pelayan di gereja itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Jelek, diomongin. Bagus, gak pernah diingat-ingat. Dan umat Katolik itu adalah komentator yang paling hebat. Iya toh, kalau misa kure elek, kure wah raiso nyanyi, fales. Coba ibu nyanyi, podo fales. Jadi kita di umat di gereja kita banyak penonton. Banyak penonton. Tidak mau aktif, cukup ke gereja saja seminggu sekali, cukup. Merasa itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi kewajiban kepada Tuhan. Sudah cukup, yang wajib ini sudah saya lakukan. Ini tidak pernah mengembangkan iman kita. Maka apa kerikil dalam pelayanan yang kita lihat? Pertama, bahwa Bapak Ibu jangan pernah mengatakan bahwa para pelayan ini sudah kudus. Belum. Romo, selamat datang Romo.
Monggo Romo. Maaf saya terlalu cepat mulainya Romo. Romo. Tahu gitu saya nanti tunggu Romo. Tapi Romo ini baru bertugas tadi pertemuan ya Romo. Untuk pertemuan nasional. Dan terima kasih Romo bela-belain datang kemari. Tepuk tangan untuk Romo. Karena Romo ini datang untuk melihat apakah umat saya disesatkan atau tidak. Jadi ini memang mewakili Bapak Uskup datang kemari. Romo maaf kalau salah ya jangan diundang lagi saya gitu ya. Saya ulangi bahwa mari kita lihat bahwa pelayan itu bukan orang suci. Bukan. Bahkan imam pun bukan suci. Jubah Romo cuma putih, hatinya belum tentu putih. Termasuk saya. Oh udah kelihatan Bu Item. Tapi Item ibu mencari saya. Jadi seorang pelayan pun punya kelemahan. Maka ya memang oleh karena itu sama. Kalau pelayan-pelayan punya kelemahan harusnya rendah hati. Tetapi seringkali menjadi tinggi hati. Maka apa yang dia cari? Popularitas. Wah aku wes. Di sini tuh asisten imam ya, bukan prodiakon ya. Atau prodiakon nih, asisten imam, AI. Jadi saya sudah asisten imam, tangan kanannya Romo. Kalau Romo masuk surga, saya di pintunya. Jadi gak pernah masuk neng pintu, terus ingin menang-menang terus. Tapi bisa juga di dalam pelayanan orang mencari apa? Finansial, keuntungan. Tidak semua murni orang melayani Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. No. Atau di dalam pelayanan pun merasa tidak cocok. Tidak cocok kenapa? Karena tidak didukung oleh Romo Paroki. Romo Parokinya misalnya senangnya ibu-ibu. Wah ibu-ibu terus. Dengan ibu-ibu jalan terus kemana-mana. Kenapa dengan ibu-ibu? Karena kalau pergi dengan ibu-ibu, subur saudara-saudara. Makmur. Tidak pernah berkekurangan. Ada mazmurnya. Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau. Tapi mau jadi Romo itu seperti apapun selalu diomongin umat. Ya. Saya waktu mau tahbisan imam, pendamping saya Romo yang membimbing retret saya sudah berbicara. Romo kalau mau jadi Romo jangan takut diomongin umat. Kalau takut diomongin umat jangan jadi pastor. Karena kalau Romo itu dekat dengan ibu-ibu langsung umat akan berkata masa kecil kurang bahagia. Tapi kalau Romonya dekat dengan gadis-gadis keganjenan, memanfaatkan. Lalu kalau Romonya dekat dengan anak-anak, pedofilia. Lalu Romo biar aman dekat dengan bapak-bapak, langsung pada ngomong homo. Lihat. Romonya berdoa terus, kurang pelayanan. Romonya kunjungan umat, kurang doa. Jadi Romo lebih baik cepat gantung diri. Jadi perhatikan bahwa di dalam pelayanan pun kita bisa melihat apa iki? Melihat komputer yang kacau balau. Di tulisannya aku ra iso ngomong ya ana tulisannya. Jadi bisa terjadi pun ada seorang pelayan anggota KUR yang tersinggung karena setelah misak Romonya tidak mengucapkan terima kasih. Wah kalau KUR itu selalu diucapkan, Romo tidak pernah menyapa kita terima kasih. Padahal waktu itu Romonya ngampet mau mencret mau ke belakang gitu ya. Jadi lupa ngucapin terima kasih. Jadi hati-hati di dalam pelayanan kalau mencari pujian. Apa yang akan kita dapatkan? Kita hanya akan mendapatkan kejengkelan, kekesalan.
Atau juga sama, ribut terus dalam rapat, selalu bertengkar. Entah masalah uang, entah masalah apapun. Atau yang tragisnya, saya sudah melayani pastor. Karena di dalam pelayanan itu, Anda bukan hanya memberikan waktu Anda, tenaga Anda, pikiran Anda, uang Anda, materi Anda, tapi juga perasaan. Semua udah diberikan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kenapa Romo? Saya sudah melayani kok usaha saya tidak maju-maju. Ada orang yang berpikir juga kalau saya melayani Tuhan, usaha saya maju. Pasti Tuhan memberkati saya. Maaf saudaraku, Tuhan tidak bisa disogok. Dan doa bukan menyogok Tuhan. Kemarin saya di Surabaya. Ini saya kerja keras saudara-saudara. Dari tanggal 12 sampai tanggal 15. Mencari dana terus, bantuin orang cari dana. Hari ini pun mencari dana untuk yayasan, Santa Teresia. Dan kalau saya tidak dapat konon katanya 1 M, saya pulang tidak dapat apa-apa. Jadi saudara-saudara, tiket saya ke tebing tinggi belum saya beli. Pulang jalan kaki, tolonglah kasih dana untuk mereka. Dalam salah satu sesi kemarin di Surabaya saya berbicara tentang doa. Doa itu bukan tindakan manusia mengubah Tuhan. Bukan. Doa adalah tindakan yang mengubah manusia oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengubah kita melalui doa kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ini pertanyaan kecil untuk umat Keuskupan Malang. Di sini ini hanya contoh, contoh. Misa jam 8, ini misa 7:30 sudah datang. Berdoa kusyuk. Yang ini ngawur. Datang pas 5 menit sebelum komuni. Umat selalu senang. Wes rampung khotbah, wes tinggal komuni, wes pas. Lalu imamnya memberikan tubuh Kristus. Ini sudah baik persiapannya. Ikut dari pembuka, liturgi sabda dan masuk ekaristi, baik. Ini datang sudah telat 5 menit sebelum komuni, lalu di sini ada bekas bakpao. Lalu imam berkata tubuh Kristus, tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Pertanyaannya, Anda menerima tubuh Kristus atau tidak? Ya Allah, saya tuh tanya. Jawablah, tolong. Yang ini persiapannya bagus, yang ini ngawur. Saya katakan tubuh Kristus. Apakah yang Anda terima tubuh Kristus atau bukan? Anda tahu bahwa untuk menerima tubuh Kristus harus 1 jam sebelumnya puasa. Padahal di situ masih ada bakpao. Dan Anda tahu bahwa ekaristi harus dihadiri semuanya total. Apakah tubuh Kristus atau tidak? Mulai ragu-ragu. Romo tidak boleh menjawab. Tolong ya sesama yang punya ilmu jangan mengganggu. Suster juga diam. Doakan saja saya. Bapak-bapak ibu, tubuh Kristus atau bukan? Hah? Terima kasih. Anda salah menjawab. Bapak Ibu jangan pernah lupa. Walaupun Anda tidak layak, yang Anda terima tetap tubuh Kristus. Itu hebatnya Tuhan. Lalu Anda jangan berkata, ya wes yen ngono telat wae ya. Itu umat yang gendeng jenenge. Jadi kalau itu tubuh Kristus Anda tidak bisa seenaknya. Apa bedanya? Bagi mereka yang menyiapkan tubuh Kristus akan berbuah
dalam kedamaian. Bagi Anda, ya wes, begitu saja. Hanya merasa wajib. Lihat saja bagaimana umat Malang ini. Romo setuju tidak? Kalau setuju tolong mengangguk, kalau tidak ya mengangguk juga. Kalau Romo lihat pagi-pagi umat berangkat mau ke gereja, bagaimana gaya mereka? Betul Romo. Romo tidak berani karena nanti dianiaya oleh umatnya. Tapi bagaimana mereka kalau sudah pulang gereja? Weh, yamca, ayo yamca. Romo tahu yamca? Nggak tahu tapi sering diajak. Jadi perhatikan bahwa saya mau berpikir bahwa doa itu adalah sesuatu yang bisa merubah Tuhan. Tidak. Tuhan sudah mempunyai rancangan untuk hidup saya. Anda pernah dengar? Tangan Tuhan sedang berenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, tangan Tuhan itu merenda. Dan rancangan Allah, lihat dalam kitab Nabi Yeremia, apa? Damai sejahtera. Tuhan itu memberikan damai pada Anda. Tuhan itu memberikan damai untuk keluarga Anda. Bapak, ibu, suami istri. Bukan. Oh, ini yang suami istri. Bukan juga. Salah kabeh. Ini kalau ini pasti suami istri, saya kenal. Suami istri ya. Sudah berapa tahun Pak menikah? 40. Ini 40, ini 41. Pak, dengan yang ini bukan dengan yang itu. Bapak percaya bahwa Bapak dipersatukan oleh Tuhan di dalam perkawinan? Percayanya yang semangat Pak. Bapak percayanya seperti apa? Nerima saja. Ya percayalah. Habis gak ada pilihan lain. Bapak Ibu, saya sering seminar keluarga dan saya sangat percaya. Konon katanya, boleh dicek yang hadir suami istri. Konon katanya, makin lama wajah suami dengan istri makin serupa. Coba lihat, jangan lihat sebelahnya karena bukan pasangannya. Bapak ini, salah. Betul atau tidak? Betul. Ya, tiap malam. Tidur berhadapan, kueneh. Iya tah. Dia menghirup nafas, saya sirup. Saya dia hirup. Udah kontaknya sama. Tapi yang menjadi masalah, jadi kenapa? Karena ketemu tiap hari menjadi serupa. Tapi yang menjadi masalah kalau ibu-ibu wajahnya makin serupa dengan pastor paroki. Berarti berkeliarannya di paroki terus gitu ya. Sebelum makan, Romo ada makanan. Ini Romo sendirian, saya temenin ya. Saya belum pernah mengalami itu Romo. Saya 25 tahun di rumah retret. Di biara 10 orang. Pastor semua, lanang. Wedok neng dapur ibu-ibu 70 tahun. Sudah tidak menarik. Tapi enak masaknya, itu yang penting toh. Jadi lihat Bapak Ibu bahwa di dalam pelayanan pun seringkali manusia diwarnai oleh apa? Oleh keinginannya, kesukaannya.
Jadi memang dalam pelayanan kita tidak bisa semua harus masuk dalam pelayanan ini. No, gereja roh itu bekerja secara berbeda. Maka mari kita lihat sekarang setelah kita melihat kerikil di dalam pelayanan, apa yang dikatakan oleh dekrit Bapak Paus tentang kehidupan dalam sukacita Injil di dunia modern, Evangelii Gaudium. Bapak Paus mengatakan, bila mana kehidupan batin manusia terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, maka tidak ada lagi ruang untuk orang lain dan tidak ada lagi ruang untuk orang miskin. Apa maksudnya? Sering orang kalau sudah melayani selalu jawabannya adalah maaf belum punya waktu. Masih sibuk Romo. Ada cucu, ngurus cucu. Selalu ada alasan untuk menghindar. Nanti saja. Saya yakin kalau Romo mencari ketua lingkungan, mudah atau tidak? Enggak. Beda dengan DPRD. Semua minta menjadi anggota DPRD. Tapi siapa? Siapa Bapak yang mau jadi ketua lingkungan? Ojo aku. Kue. Lalu tidak mau. Kenapa? Karena ketua lingkungan itu adalah jabatan pelayanan yang paling menderita. Ayo datang. Sing teko mbok-mbok nih. Jadi perhatikan di sana bahwa Bapak Paus pun di dalam ensiklik Evangelii Gaudium mengatakan kalau orang di dalam batinnya sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa memberikan waktunya untuk pelayanan. Maka saya selalu mengatakan, orang yang bisa melayani, termasuk orang yang murah hati, adalah orang yang sudah bisa bersyukur. Kalau orang masih belum bisa bersyukur, bisa dia memberi? Dijawab. Kalau orang belum bisa bersyukur, bisa memberi atau tidak? Tidak mungkin. Orang belum bisa bersyukur itu selalu kekurangan. Saya pernah kok ikut misa di paroki saya waktu sebelum terkenal. Yang tidak suka silakan keluar. Saya 25 tahun saya di rumah retret kerja, lalu kalau saya tidak ada retret, saya misa di dekat dengan umat. Dan saya tidak pakai jubah, saya duduk ikut bersama umat. Kenapa? Saya ngelihat umat misa itu lucu-lucu gitu ya. Kan biasanya selalu tanya kepada anak muda, "Nak, Ekaristi, bagian mana yang paling menyenangkan?" Langsung mereka menjawab, "Berkat penutup, Romo." Kenapa? Karena sebentar lagi selesai. Lalu saya tanya pada orang tua, "Bapak Ibu, bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang mencemaskan?" Kolekte. Karena pernah seorang saya ngelihat lalu bapaknya itu masukin ke kolektor 100.000. Ibunya kaken. Josak monon tengko. Dheweke ya mesti kurang, itu lihat. Jadi kalau orang orang merasa kekurangan, tidak mungkin dia punya energi untuk memberi, tidak mungkin. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri, tidak ada waktu, tidak ada kepedulian untuk berbagi. Maka saya sedang mencari dana juga sebetulnya, tapi tidak mau untuk Anda sekarang. Ini hanya untuk Yayasan Teresia. Saya sedang membangun gereja di kuasi paroki kami dibangun. Lalu yang lucunya adalah umat langsung cerita, "Pastor, carilah dana untuk kita." Gitu ya. Oh, saya tinggal di Keuskupan Agung Medan, jadi suaranya harus seperti itu, saudara-saudara.
Jadi saya kemana-mana pergi. Lalu apa yang saya mau katakan, di beberapa tempat ada seorang bapak datang, atau seorang ibu lupa datang. Romo, nanti Romo, kalau saya kaya ya Romo ya, saya sumbang itu gereja Romo. Saya langsung berkata, Bu, sampai meninggal juga nggak akan kaya. Saya jamin orang itu memberi bukan dari apa, dari yang nanti dia punya, bukan. Orang itu harus memberi dari apa yang dia punya. Dan Anda harus percaya, seperti saya waktu kecil, kami, bapak saya, itu punya sumur yang selalu kalau musim kemarau didatengin orang tetangga untuk minta airnya. Saya waktu kecil kan bodoh dan sekarang juga lebih bodoh. Saya itu ingat kalau ada tetangga minta air, saya ngomong, Pak, jangan diambil airnya, nanti kita habis airnya Pak. Kan ini sedang musim kemarau Pak, nanti airnya habis. Lalu bapak saya ngomong, sumur ki, yang terus dicupuk, banyune tambah akeh. Jadi percayalah, rezeki Anda diberikan kepada Yayasan Teresia. Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri. Tolong Pak Tigor, saya udah berkali-kali ini ngomong. Jadi kalau tidak tergerak, memang umat Malang ini harus kita doakan. Bapak Paus di dalam Evangelii Gaudium nomor 2 mengatakan apa? Di dunia sekarang sudah muncul krisis cinta dan kepedulian. Suara Allah tidak didengar lagi. Orang seenaknya sendiri. Sudah tidak ada rasa bersalah, maaf. Orang walaupun di Ekaristi pegang handphone, jawab, on handphone. Sudah tidak ada rasa salah sedikit pun. Sudah tidak ada rasa tidak enak sedikit pun. Suatu saat saya misa, kan konsekrasi, saya itu senang penyembahan. Menyembah. Bapak di depan saya itu sedang sibuk handphone. Lalu kan pas konsentrasi, dung gitu. Lalu saya ngangkat, si bapak ngangkat handphone. Neng ngarepku ke handphone deh. Sudah tidak ada rasa ndak enak lagi, ndak. Yang lain juga begitu kok Romo. Itu lihat. Sama, orang-orang yang sudah tidak mau mendengar Allah lagi. Saya masih ingat beberapa pasangan suami istri mengharapkan anak, that's good, oke. Tapi kalau sampai bayi tabung teruskan, gak apa-apa toh yang lain juga bisa. Ini no, that's not right. Salah menggunakan bayi tabung. Tapi ini kan, no itu artifisial, tidak bisa. Dan jangan lupa, anak itu adalah anugerah Tuhan. Bukan hak, ingat itu. Jadi tidak otomatis saya sudah nikah, nanya pada Tuhan, mana anaknya? No, anak itu pemberian. Karena Tuhan itu memang mengagumkan cara berpikirnya. Suka aneh saya itu, pening. Saya di Pratista mendoakan pasangan suami istri. Sudah hampir 15 tahun menikah tidak punya anak. Padahal suaminya mantap sekali kedudukannya. Artinya jaya. Istrinya pun bekerja di bank hebat. Punya rumah beberapa. Pokoknya makmur. Tapi tidak punya anak. Kami punya karyawan Pratista. Gaji cuma 1,5 juta kurang lebih. Anaknya sampai 5. 2016 gendong. 2016 masih pakai ini. Udah hamil, masih kecil udah hamil. Kata saya, ibu lah kayak tikus. Lalu ibu itu berkata, pastor saya tuh disentuh aja udah langsung hamil kok sama suami gitu ya. Tuh lihat.
Jadi perhatikan, ini keluarga yang sederhana, pas-pasan, kok dikasih anak banyak. Orang yang makmur sejahtera, kok tidak dapat anak. Tuhan macam apa? Tuhan yang misterius. Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Seperti sama saya pun, kok bisa jadi pastor? Saya ingat kecil, ada seorang anak namanya Sadul. Karena saya tinggal di Bandung. Sadul itu kalau kecil senengnya main layangan. Dan kalau pakai baju enggak dibuka, enggak dikunci. Kancing cuma satu, ini yang ngelewer. Lalu dia diam, Sadul hebat. Dan Sadul itu umbele loro ning kene. Ijo. Teman-teman perempuannya selalu ngomong, Sadul jijik. Buang. Lalu Sadul bukan membuang, malah menariknya lagi. Dan Sadul berkata, sayang tahu nggak? Dan kalau sudah terlalu banyak, Sadul lap langsung ke sini. Dan kalau kena matahari, kering semuanya di sini. Dan semua perempuan tidak mau dekat dengan Sadul. Sadul bau. Dan Anda tahu Sadul itu sekarang berdiri di depan Anda. Lihat kuasa Tuhan. Dulu dijauhi wanita, sekarang wanita minta foto dengan saya. Jadi apa yang saya tidak membanggakan diri saya hanya mau mengatakan hebat kuasa Tuhan. Jangan macam-macam. Jadi tolong jangan pernah, wah Romo ini anak itu bodoh. Kayak siapa? Bapaknya Romo. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah itu punya rencana yang indah untuk setiap anak Anda. Jadi rawatlah, sayangilah, syukurilah. Maka lihat suara Allah adalah apa? Anak itu anugerah. Bukan untuk dilukai. Disayang. Dan sukacita kasih Allah tidak pernah dirasakan lagi. Maka apa? Keinginan berbuat baik pun hilang. Orang banyak cuma pintar apa? Kasihan ya. Mungkin tadi Bapak Tigor di sini sudah kok hilang orangnya? Oh, menyiapkan gesekan rupanya. Cekatan cari duit dia itu. Mungkin Bapak Tigor pernah cerita, oh yayasan ini bergerak di kematian, mobilnya. Tadi pun saya sudah datang, Romo tolong ya katakan ya, mobilnya sejak tahun 97 Romo. Di starter susah. Terus saya ngomong, ya didorong. Jadi mungkin kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita hanya pintar, oh kasihan ya. No, kasih itu tidak berhenti pada mulut. Sama. Anda waktu tertarik dengan seorang wanita pun, Anda tidak bisa diam saja. Ih gue sayang banget sama dia, cantik banget. Nah, wanita itu hanya diam. Kalau dilihatin terus, wanita itu akan berkata, edan ya kowe. Nah. Anda harus menggerakkan kasih itu sehingga menjadi sebuah apa tindakan. Anda datangin perempuan itu dan katakan, hai, ini coklat. I love you. Jadi tindakan baru itu menjadi kasih. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, kalau Anda hidup di dalam gereja, melayani gereja, pertanyaannya siapa yang Anda layani? Apakah Anda melayani diri sendiri supaya Anda terkenal? Supaya punya nama baik? Atau Anda melayani Tuhan? Kalau mau melayani Tuhan, apa yang ditanyakan Yesus? Bukan pertanyaannya mau melayani atau tidak. Tidak. Pertanyaannya adalah apa? Do you love me? Apakah engkau mencintai aku?
Dari mana itu Romo? Sebelum Yesus meninggalkan para murid, Yesus bertanya kepada Petrus. Sampai berapa kali? 3. Umat Romo. Saya mengerti penderitaan Romo. Di dalam Injil Yohanes kita baca, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Yesus mau melihat sebuah pelayanan dari apa? Kasih. Memang hebat kasih itu. Maka Allah pun memperkenalkan dirinya sebagai Allah adalah kasih. Dalam surat apa? Pertama Yohanes. Allah adalah kasih. Dan barang siapa murid-muridku? Dia murid-muridku kalau ia saling mengasihi. Itu. Jadi kasih memang menjadi hukum utama. Dan kasih itu beda dengan cinta. Cinta yang antara muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Nah, itu bukan kasih. Itu cinta monyet. Iya kan Mas ya, cinta monyet kan ada lagunya toh. Jatuh cinta sejuta rasanya, dibelai ditendang amboi rasanya. Loh betul, kalau sedang jatuh cinta, ngeinjak aja, sorry, indah apa-apa. Keinjak kamu seperti sentuhan surgawi. Tuh lihat. Saya Romo, waktu di rumah retret, kalau saya tidak ada retret, saya hobinya apa? Nonton orang pacaran. Kenapa? Kalau lihat orang pacaran, laki-laki ngomongnya kalau sedang pacaran tingkat dewa. Dan perempuan kelihatan begonya. Saya di Bandung, Bapak tahu ya, Pak Budi, ada yang namanya Lembang. Di Lembang itu ada yang namanya Puncak Puncelut, itu tempat anak-anak muda datang, naik motor. Mereka duaan, saya sendirian Romo. Lalu mereka pegangan tangan, saya pegang knalpot. Podo-podo angete. Lalu kalau laki-laki ngomong kepada perempuan kan kalau Sunda kan teteh. Kalau perempuan ke laki-laki aa. Lalu ya, teteh apa aa? Ih indah ya teteh. Ih iya kan bersama aa. Lalu laki-lakinya pinter, teteh, lihat banyak bintang di langit. Oh iya ya banyak ayah. Iya ya teteh, lihat ada tidak yang paling terang? Itu AA. Bukan, yang paling terang adalah yang di sampingku. Lalu perempuan, ih. Lalu lihat kalau sedang jatuh cinta, perempuannya ngomong, "Aa dingin Aa." "Ih teteh dingin." "Ya ini Aa pakai jaket." "Pakai aja sama teteh. Nanti Aa kedinginan." "Selama dekat dengan teteh selalu ada kehangatan teh."
Coba sekarang Bapak Ibu kedinginan di sini. Ngomong pada suami Anda, aku adem, salahmu dewe. Tak kon gowo ranggowo. Rasakna. Is it right Pak Teguh? Tapi laki-laki ini kan belum naikin, perempuan masih mau naikin. Pasnya masang jaket, ih teteh aneh. Apa anehnya? Punggung teteh. Ih Amang ngeliat punggung aku. Ya iya kan aku pasang jaket ngeliat punggung teteh. Apa anehnya Aa? Iya masa ada malaikat gak ada sayapnya. Perempuan digituin langsung, I believe I can fly. Belum pernah jatuh cinta. Suster. Lihat para suster langsung tunduk. Apakah that is true love? No. Itu bukan true love. True love itu apa? Coba lihat, sorry, waktu Anda pacaran, ini pasangan udah menikah atau belum? Sudah. Berapa bulan? Berapa tahun? 9 tahun. Waktu pacaran berani nggak kentut di depan pacar Anda? Diampet toh pasti, ya betul. Diampet, tetapi setelah menikah berat brut di mana-mana. Apalagi yang udah tua, brut, sorry klepente. Jadi kalau Anda berani kentut di depan pasangan Anda, that is true love, you know. Karena di dalam cinta sejati, kita boleh keluar asli kita. Betul atau tidak? Dan tidak ditolak oleh pasangan. Benar? Itulah cinta itu menderita. Itu sebabnya saya tidak mau menikah. Jadi kasih yang Yesus katakan di sini adalah apa? Yesus berkata, kamu pahit. Kamu akan pahit. Kamu akan sakit. Maka Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, you know the real love, it mean you will feel the pain until you hurt. That is real love. Jadi cinta sejati itu sampai sakit. Sampai menangis. Tapi setelah menangis pun Anda tetap harus bersama dia. Anda tidak bisa mendoakan Tuhan, saya sudah capek bersama dia. Ambil. Raisa. Maka kalau itu ketawanya penuh pengkhianatan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengatakan tadi mencintai, apa bedanya mencintai Kristus dengan mencintai perut sendiri? Mencintai perut sendiri, seperti Bapak Yohanes Paulus kedua pun berkata bahwa ciri khas tendensi orang-orang sekarang adalah selalu mencari kebebasan. Maunya bebas. Saya mau ke gereja, tapi gereja jangan terlalu banyak ngatur hidup saya. Titik. Sudah. Kalau udah gak cocok ya sudah. Gak apa-apa. Maka ada orang, maaf. Walaupun dia resminya satu dengan istri, dia masih punya istri lain. Diam-diam. Yang penting gak ketahuan. Dan tidak merasa bersalah. Dan maaf, setelah seperti itu pun masih mau mengajukan diri untuk menjadi pemuka jemaat. What kind of word like that? Ngerti Ra? Itu bahasa roh saudara-saudara. Tolong bahasa roh itu jangan diketawakan toh ya.
Jadi orang itu mau masuk ke dalam gereja tetapi mau bebas. Tidak mau mengikuti peraturan gereja. Tidak bisa. Karena gereja itu membawa kepada keselamatan. Dan Allah itu adalah Allah yang ingin menyelamatkan kita. Dan selain itu manusia pun selalu mencari kenikmatan. Lihat kalau ke gereja. Siapa pastor-pastor yang favorit misa adalah pastor yang khotbahnya cepat. Wes bertele-tele, wes rampung. Maksimal 1 jam rampung. Yes, that is my favorite priest. Pastor berapa jam? Saya tidak mau capek. Kemarin saya kebetulan membawa ziarah beberapa 40 umat ke Rusia. Lalu di Rusia kami mengunjungi semua gereja ortodoks. Lalu waktu mengunjungi gereja ortodoks saya tanya kepada umat saya, kamu bedakan ini gereja ortodoks lalu gereja katolik, apa bedanya? Romo, di gereja ortodoks tidak ada bangku. Betul, maka di gereja ortodoks tidak ada umat yang tertidur. Di gereja katolik baru kata pembuka aja. Tapi ini tidak ada yang di Malang seperti ini, tidak ada. Setuju Romo? Jadi perhatikan bagaimana mencintai Kristus, menyintai Kristus, orang harus menyangkal diri, memikul salibnya, mengikuti aku. What it mean? Apa artinya dengan menyangkal diri? Menyangkal diri menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi kita. Gampangnya gini, menyangkal diri. Menyangkal diri itu melakukan sesuatu yang tidak saya sukai. Contoh, maaf. Misalnya Romo tersinggung oleh saya. Pasti Romo ingin ketemu saya atau menghindari saya? Menghindari, betul. Tapi karena Romo ini hidup rohaninya tinggi, beliau menyangkal diri. Maka dia justru datang kepada saya, malah menyapa saya. Halo kok, apa kabarnya? Baik Romo, Tuhan memberkati, terima kasih. Apakah itu adalah sebuah kemunafikan? Tolong bedakan antara menyangkal diri dengan kemunafikan. Munafik itu pura-pura senyum. Halo kok, di belakangnya si Eko itu ya. Itu kemunafikan. Tapi kalau menyangkal diri, saya jengkel, mangkel dengan dia, tapi saya tetap menyapa dia dan saya tidak akan menjelek-jelekan dia. Itu menyangkal diri. Sama para ibu, walaupun jengkel dengan suami Anda tetap menyediakan minuman pagi untuk suami Anda. Itu menyangkal diri. Walaupun Anda kalau kelihatan sini, Ki, nopo Bu? Kopi. Dan suami itu kan, kebanyakan suami itu kan seperti robot toh. Kalau sudah dikasih kopi, gimana Pak kopinya? Oh. Kopi Ra? Oh. Enak Ra? Oh. Besok Bu kalau kasih kopi, Ki, oh. Tidak ada ekspresi enak, tenang, enggak. Tapi walaupun dibegitukan, Anda tetap melayani. Itu menyangkal diri. Walaupun Anda tetap disakiti oleh anak Anda tidak pernah telepon Anda, tidak pernah menghubungi Anda tetap mendoakan untuk kebaikan dia. Itu menyangkal diri. Karena menyangkal diri itu apa? Karena Allah membawa manusia untuk yang lebih baik. Bapak Ibu, saya mengambil counseling keluarga di Filipina. Sekolah di Filipina, bagi saya menyenangkan sekali. Apalagi temannya cantik-cantik. Romo pernah sekolah di Filipina? Oh sama ya? Sudah merasakan keindahannya ya Romo ya? Betul. Saya bagikan rahasianya beliau.
Saya sekolah di Family Ministry dan teman-teman saya cantik. Apalagi Filipina itu yang Spanyol, sebagian Spanyol, cantik sekali. Dan mereka kalau ketemu Romo, langsung memeluk. Hi Father, how are you? Langsung cipikat-cipiki. Cipikat-cipikinya beda dengan orang Indonesia, asal nempel. Kalau orang Filipina padat, erat. Mencengkram. Saya orang Jawa. Saya risih. Pertama-tama, no, hi Father, we are in Christ, it's okay Father, naman. Harus kayak gitu ya, it's okay Father, gitu ya. Awalnya risih, lama-lama saya menjadi ketagihan. Saya selalu senang ketemu teman, hi how are you, gitu ya. Dan Anda tahu itu semua didengar oleh pimpinan saya. Akhirnya belum selesai studi, saya dipanggil, kok pulang. Saya jengkel banget. Saya marah, Anda tahu, saya 1 bulan dipanggil tidak pernah mau menghadap. Coba buat laporan, ndak. Kenapa kok, ndak? Lu gak tahu gue sedang enak. Dan Anda tahu, beberapa teman saya keluar. Dan akhirnya saya sadar, saya dipindahkan dari Filipina supaya panggilan saya selamat. Kalau saya berlama-lama di Filipina, saya tidak akan berada di depan Anda. Tuhan memberkati. Nanti saya teruskan kembali.